Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai satuan konsentrasi larutan yang merupakan subbab dari sifat koligatif larutan, yaitu bab pertama di kelas 12. Untuk mempelajari satuan konsentrasi larutan ini, ada dua hal yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah, sebelumnya ya, yang pertama adalah larutan. Jadi apa itu definisi larutan? Harus kita ingat-ingat lagi. Yang kedua, bagaimana cara mencari atau menghitung mol. Nah, semuanya udah kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Kita langsung mulai aja. Dimulai dari definisi larutan. Jadi, apa itu larutan? Nah, larutan adalah campuran yang homogen. Jadi, semua campuran homogen itu disebut dengan larutan, baik fasanya gas, padat, ataupun cairan. Tapi yang akan kita pelajari sekarang adalah larutan dalam fasa cair. Nah, karena larutan ini adalah campuran yang homogen, maka zat pelarutnya dan zat pelarutnya itu berada dalam satu fasa. Nah, dalam larutan ini terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut, menjadi larutan. Contohnya, kita ambil larutan gula. Larutan gula ini videonya udah kalian tonton ya sebelumnya. Di sini ada larutan gula, di mana gula dimasukkan ke dalam aqueous atau ke dalam air. Nah, bisa terdiri dari zat terlarutnya terdiri dari gula dan zat pelarutnya terdiri dari air. Di mana biasanya komposisi zat pelarut itu akan lebih banyak dibanding komposisi zat terlarutnya. Namun apakah larutan itu pelarutnya harus selalu air? Nah, jawabannya tidak. Jadi, dalam larutan itu zat pelarutnya tidak selalu air. Karena ada beberapa zat terlarut yang, bukan beberapa ya, banyak sekali zat terlarut yang tidak larut juga dalam air. Contohnya toluena. Nah, ketika kita akan melarutkan toluena, itu kita tidak mungkin menggunakan air. Tapi kita akan menggunakan pelarut benzena misalnya. Nah, selanjutnya kita lihat nih, ada teh manis di sini ya. Pasti semuanya pernah minum teh manis. Dan kadang kita merasakan gitu kadar kemanisan yang berbeda. Misalnya bisa manis banget atau yang satu lagi kurang manis. Nah, perbedaan rasa ini bisa diakibatkan karena jumlah zat terlarut yang ada dalam larutan tersebut berbeda. Nah, apakah yang menyebabkan perbedaan rasa pada teh manis tersebut? Ya, jadi jawabannya adalah kadar gulanya. Ada kadar gulanya yang banyak, yaitu menjadikan larutan tersebut pekat, dan satu lagi ada kadar gulanya yang sedikit, menjadikan larutan tersebut menjadi larutan yang encer. Karena ada pekat dan encer, nah ini menggambarkan bahwa suatu larutan itu memiliki konsentrasi larutan yang akan kita hitung sebagai satuan konsentrasi larutan. Nah, satuan konsentrasi larutan di sini yang akan kita pelajari ada 6, namun di video ini akan Ibu hanya 3 yang akan Ibu jelaskan. Selanjutnya nanti di video yang lain. Di sini ada persen massa, BPJ, dan persen volume yang akan Ibu jelaskan di video ini. Nah, satuan konsentrasi adalah satuan yang menyatakan jumlah zat larut dalam larutan. Contohnya yang pertama adalah persen massa. Di sini, persen massa didefinisikan sebagai persentase yang menyatakan perbandingan massa zat terhadap massa larutan. Massa zatnya ini bisa berupa zat pelarut atau zat telarut dibandingkan dengan massa larutannya. Di sini rumusnya adalah persen WA sama dengan WA per WL dikali 100%. Diketahui bahwa WA-nya adalah massa zat A, bisa pelarut atau terlarut, kemudian massa larutannya yang merupakan massa zat terlarut ditambah dengan massa pelarut dikalikan dengan 100%. Untuk lebih memahami, kita akan lihat dulu contoh soalnya mengenai persen massa. Kita lihat di sini, terdapat 20 ml HCl yang pekat dengan massa jenis 1,2 gram mililiter. Oke, di sini ada massa, terlalu besar ya. Sebentar, kita kecilin dulu. Oke, ada
20 ml HCl dengan massa jenis larutan HCl-nya adalah 1,2 gram. Kemudian ada di sini persentase HCl-nya adalah 40%. Jadi bisa kita tulis yang diketahuinya dulu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Oke. Yang diketahui adalah ada V larutan 20 ml, kemudian massa jenis larutan 1,2 gram, dan persen massa HCl-nya 40%. Jadi, di sini persen massanya sebetulnya udah diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah massa HCl-nya atau WHCl-nya. Gitu ya, WHCl-nya. Atau pada rumus yang tadi adalah WA-nya. WA-nya Ibu ganti ya, jadi WHCl. Nah, kita lihat, kita mau tahu nih, massa HCl-nya, berarti kita lihat, oh persennya udah ada, 40%. Kemudian massa larutannya udah ada belum? Belum ada, berarti itu adalah step pertama yang harus kita kerjakan. Kita harus cari dulu massa larutan. Ingat bahwa kita memiliki massa jenis di sini, sehingga massa jenis ini bisa kita gunakan untuk mencari massa larutan. Massa jenis larutan sama dengan massa larutan dibagi dengan volumenya. Berarti kalau kita mau cari massanya, otomatis di sini massa jenis larutan, massa jenis larutannya dikali dengan volume ketika kita akan mencari massa larutan. Oke, karena tadi massa jenisnya 1,2, kemudian volumenya 20 mili, maka didapatkan massa larutannya 24 gram. Sehingga udah tahu nih WL-nya 24 gram. Sekarang kita lihat ke step 2. Nah, waktunya kita memasukkan tadi yang sudah diketahui ke dalam rumusnya untuk mencari massa HCl. Kita lihat, tadi persentasenya 40%, kemudian massa HCl-nya ditanyakan, massa larutannya 24 gram dikali dengan 100%. Maka, dicoret persennya, dihasilkan massa HCl-nya adalah 9,6 gram. Gitu. Oke, ini yang pertama tentang